Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Indah Sapitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mengerjakan tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Pendahuluan. Latar belakang. Allah menjadi sesuatu yang bersih dan suci dalam hukum Islam, bersuci dari segala seluk-buluknya, termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena diantaranya syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang akan melaksanakan sholat, wajib suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari sesuatu atau barang yang kotor dan najis sehingga tohara dijadikan sebagai alat dan cara bagaimana mensucikan diri agar sah menjalankan ibadah. Yang kedua ada rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan pengertian toharo. Yang kedua sebutkan bagian-bagian toharo. Yang ketiga sebutkan macam-macam air dan pembagiannya. Yang keempat ada benda apa saja yang najis. Yang kelima adalah pembagian najis. Yang keenam bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis. Tujuannya untuk mengetahui tentang pengertian toharo. Yang kedua untuk mengetahui pembagian toharo. Yang ketiga untuk mengetahui macam-macam air dan pembagiannya. Yang keempat untuk memahami benda-benda yang menyebabkan najis. Yang kelima untuk mengetahui pembagian najis. Yang keenam untuk mengetahui cara bersuci dari hadas dan najis. Semoga dengan makalah ini mahasiswa dan mahasiswi dapat mengambil pengertian toharo, klasifikasi air untuk bersuci, pembagian najis dan cara bersuci dari najis. Pembahasan. Pengertian toharo menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Itu kata Saifuddin Mujtaba tahun 2003. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut. Yang pertama, alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, kaifiat atau cara bersuci. Yang ketiga, macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan. Yang kelima, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Allah berfirman pada Al-Quran artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita itu ketika haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintah Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Adapun toharo dalam ilmu fikih ialah yang pertama menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi, yang keempat tayamum. Alat yang penting untuk bersuci adalah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air. Pembagian air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Air mutlak itu ada 7 jenis, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air yang bersumber dari mata air es, dan air embun. Air musyamas yaitu air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Air mustakmal yaitu air suci tetapi tidak dapat mensucikan, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air mutanajis yaitu air yang najis dan tidak dapat mensucikan, air yang telah kemasukan benda najis atau terkena najis. Macam-macam toharo, bersuci dari dosa atau bertaubat kepada Allah yang merupakan toharo ruhaniyah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertobat ia harus minta maaf kepada orang-orang yang dia sakitinya. Sebab Allah akan menerima tobat hambanya secara langsung jika berhubungan dosa-dosa menjadi hak Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang sesungguhnya. Ciri-cirinya adalah satu, menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Yang ketiga, selalu meminta ampun kepada Allah dan selalu berzikir. Yang keempat, berusaha terus-menerus memperbaiki diri dengan memperbanyak perbuatan, baik dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha, berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Benda-benda najis yaitu ada bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua ada darah. Yang ketiga babi. Yang keempat hamir dan benda cair yang memabukkan. Yang kelima anjing. Yang keenam kencing dari kotoran atau tinja manusia maupun binatang. Yang ketujuh susu binatang yang haram dimakan dagingnya. Yang kedelapan wadi dan madzi. Yang kesembilan muntahan dari perut. Macam-macam najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan ya. Adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua, najis mutawasito, najis yang sedang, najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi dua. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak, dan najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya dibilas dengan air hingga hilang semua sifatnya, yaitu bau, warna, rasa, dan rupanya. Najis mughalazo atau najis yang besar, yaitu seperti najis anjing dan babi. Cara mensucikannya lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian disucikan dengan bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Najis yang dimaafkan. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya. Yang kedua, najis yang sangat sedikit. Yang ketiga, darah bisul dan sebangsanya. Yang keempat, kotoran binatang yang mengenai biji-bijian yang akan ditebar. Kotoran binatang ternak yang mengenai susu ketika diperah. Kotoran ikan di dalam air. Darah yang mengenai tukang jagal. Darah yang masih ada pada daging. Bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa adalah peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota tubuh sehingga menjadikan sholat. Hadas dibagi menjadi dua. Yang satu hadas kecil, perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki. Lalu menjadikan sholat, dan semisalnya tidak sah, hadas kecil ini dihilangkan dengan cara berwudu. Hadas besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh dan menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Hikmah bersuci ada satu, toharoh, termasuk tuntutan fitrah. Yang kedua, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam. Yang ketiga, memelihara kesehatan. Yang keempat, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Yang kelima, toharoh berfungsi untuk menghilangkan hadas dan najis. Juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Kesimpulan, kebersihan yang sempurna menurut syara disebut toharo, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tetapi tidak hendak melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya dan mensucikan, karena kotoran itu sangat menjijikkan bagi manusia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.